Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan flora dan fauna yang kami temukan di Hutan Penggaruan Semarang. Elang hitam dengan nama latin Ictinitis malayensis adalah sejenis burung pemangsa dari suku Accipitridae. Dinamai elang hitam karena warna bulunya yang seluruhnya berwarna hitam. Burung ini berukuran besar dengan panjang dari paruh hingga ekor mencapai 70-80 cm, dengan berat sekitar 100-1.600 gram. Sayap dan ekornya panjang sehingga burung ini tampak sangat besar bila mana terbang dengan rentang sayap sekitar 148-182 cm. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kecuali kaki dan pangkal paruh yang berwarna kuning. Kaki seribu atau luwing. Untuk klasifikasinya sendiri, kaki seribu termasuk ke dalam filum Arthropoda, subfilum Myriapoda, dan kelas Diplopoda. Untuk deskripsinya sendiri, hewan ini itu memiliki tubuh berbentuk silinder dan tubuhnya terdiri dari 25 hingga 100 segmen. Pada setiap segmennya memiliki 2 pasang kaki. Kaki seribu berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya, kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang telah membusuk. Sebagian besar kaki seribu hidup di dalam tanah. Mereka cenderung menyukai tempat yang lembab dan juga sejuk. Di hutan, mereka memiliki fungsi ekologis tersendiri, yaitu sebagai komponen utama perombak kayu dan juga dedaunan yang berada di lantai hutan. Untuk status IUCN-nya sendiri yaitu adalah least concern atau berisiko rendah. Spesies selanjutnya yaitu beringin. Pohon beringin memiliki nama latin Ficus benjamina. Pohon ini menyukai kawasan dengan curah hujan yang tinggi serta akarnya mampu menyimpan air dengan baik. Pohon beringin yang telah berusia tua tidak terlalu terpengaruh dengan kekeringan dan akan tetap hidup dengan baik. Umumnya, pohon beringin banyak ditemukan di kawasan hutan tropis pada ketinggian 600 mdpl. Namun, pohon ini juga dapat tumbuh di daerah hutan dataran rendah hingga hutan dataran tinggi serta daerah terbuka. Secara umum, wilayah penyebaran pohon beringin adalah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta sebagian Pulau Sulawesi. Beringin merupakan salah satu lambang yang digunakan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin dimaknai sebagai pohon besar yang dapat digunakan oleh banyak orang untuk berteduh. Hal ini dianggap mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Jenis pohon ini memiliki persebaran yang sangat luas, populasi yang besar, dan saat ini tidak mengalami ancaman yang besar. Oleh karena itu, menurut IUCN, spesies ini dinilai sebagai least concern. Pohon jenitri atau sering disebut juga sebagai pohon rudraksa memiliki nama latin Eleocarpus serratus. Tumbuhan ini secara botani termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Malvales, dan famili Eleocarpaceae. Di India, pohon ini memiliki tinggi sekitar 25 hingga 30 meter dengan batang yang tegak dan bulat berwarna coklat. Selain itu, daunnya memiliki tipe yang bergerigi dan bagian ujung yang meruncing. Tanaman jenitri mampu tumbuh pada ketinggian 500 hingga 1200 mdpl. Penyebarannya dilakukan melalui burung, kelelawar, dan hewan pengerat lain. Spesies ini merupakan jenis flora yang cepat tumbuh secara alami dan mudah ditemukan, serta tidak membutuhkan tempat hidup yang spesifik. Selain digunakan untuk kayu pertukangan, pohon pelindung, dan pembatas lahan, salah satu organ pohon jenitri yang dapat dimanfaatkan adalah bagian bijinya yang dijadikan sebagai perhiasan, digunakan dalam upacara keagamaan, serta bahan baku obat, khususnya di wilayah Hindustan. Dalam bahasa India, nama lain jenitri yaitu rudraksa berasal dari kata rudra yang berarti dewa siwa dan aksa yang berarti mata. Orang Hindu meyakini bahwa pohon rudraksa merupakan air mata dewa yang menitik ke bumi dan tumbuh menjadi pohon tersebut.
Beberapa peran ekologis pohon jenitri diantaranya adalah yang pertama, dapat menurunkan tingkat pencemaran atau berfungsi sebagai pengisap polutan. Sebagai pohon pelindung di sepanjang jalan, berfungsi menjadi tanaman penghijauan hutan kota dan juga sebagai sumber makanan berbagai macam binatang. Selain itu, daun, kulit batang, dan buah dari pohon jenitri mengandung polifenol dan saponin. Status konservasi dari spesies ini berdasarkan ENVIS atau Environmental Information System adalah Low Risk Least Concern, yaitu beresiko rendah. Tanaman asam Jawa atau Tamarindus indica memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, familia Fabaceae, genus Tamarindus, dan spesies Tamarindus indica. Untuk status IUCN yaitu Least Concern atau beresiko rendah, yang berarti diberikan untuk spesies yang sudah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Peran dari tanaman asam Jawa ini dikenal sebagai obat tradisional, bumbu dapur, kayu bangunan, dan merupakan salah satu komoditas ekspor potensial. Tanaman ini juga dapat berfungsi untuk memperindah dan melindungi pekarangan rumah, jalan-jalan di dalam kota, dan jalan raya. Di samping itu juga berfungsi sebagai bahan penghijauan dan penahan angin serta banyak digunakan untuk memperbaiki lingkungan yang gersang dan tandus. Tanaman asam Jawa dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Jawa, dan Bali. Untuk tanaman asam Jawa ini sebenarnya berasal dari benua Afrika. Tanaman gayam merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 20 meter. Tanaman gayam disebut juga pohon Nusantara karena Indonesia merupakan salah satu daerah persebaran tanaman gayam yang hidup pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman gayam ini biasanya hidup pada daerah rawa-rawa atau kawasan lingkungan yang terdapat sumber air yang melimpah. Menurut klasifikasi tanaman gayam sebagai berikut, yaitu kingdomnya yaitu Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, ordonya Rosales, familinya Fabaceae, genusnya Inocarpus, spesiesnya Inocarpus fagiferus Fors. Dalam pemanfaatannya, kayu tanaman gayam digunakan untuk perabotan rumah tangga. Kulit pohon gayam ini juga dapat digunakan sebagai obat bagi masyarakat yang telah lama menderita murus berdarah. Bahan ini banyak digunakan dalam rumah sakit di Ambon. Daun gayam yang memiliki tulang daun yang kaku sehingga tanaman ini merupakan tanaman yang tropis yang digunakan sebagai tanaman peneduh. Daun tanaman gayam ini banyak digunakan untuk pakan ternak. Pada status IUCN-nya berstatus rendah. Spesies berikutnya yaitu bambu kuning. Bambu kuning memiliki nama latin Bambusa vulgaris, merupakan salah satu jenis bambu peliharaan atau budidaya. Bambu jenis ini memiliki ciri batang yang beruas-ruas, tinggi, dan batangnya berwarna kuning. Di kawasan Asia Tenggara, bambu jenis ini banyak dibudidayakan dan sering dijumpai di desa-desa, di pinggir-pinggir sungai, dan sebagai tanaman hias di perkotaan. Bambu kuning tersebar di seluruh kawasan tropikal pada ketinggian di atas permukaan laut hingga 1.200 mdpl. Bambu jenis ini dapat tumbuh baik di daerah dengan kondisi kelembapan udara dan tipe tanah yang luas. Menurut IUCN, spesies ini dinilai sebagai least concern.